Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan hari ini, alhamdulillah, sudah bisa kita gunakan. Dengan satu visi besar kita, ingin kendaraan itu layak untuk digunakan di jalan raya manapun. Mungkin melakukan pidana kayak yang tidak ada pekerjaan, memang gembel-gembel itu yang sering bikin masalah itu, bentrok atau sekolah, masalah kesehatan rumah tangga. Selamat pagi, dari Bukit Ulio Ida kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau mulai menerapkan layanan bukti lulus uji elektronik sebagai wujud digitalisasi pelayanan. Aparat kepolisian bersama warga desa Lapara berkolaborasi membangun rumah hukum restoratif Justik di Pulau Siompu. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 2 April 2022 bersama saya Odi Sabarika. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air, di mana penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 1 April 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.930 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.015.748 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 9.036 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.759.838 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 75 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 155.164 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau mulai menerapkan layanan bukti lulus uji elektronik sebagai wujud digitalisasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Dengan satu visi besar kita, ingin kendaraan itu layak untuk digunakan di jalan raya manapun. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perhubungan mulai menerapkan layanan bukti lulus uji elektronik sebagai wujud digitalisasi layanan pengujian kendaraan bermotor atau PKB. PLT Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Muniansyah dikonfirmasi usai meluncurkan layanan tersebut mengatakan penerapan bukti lulus uji elektronik ini sebagai salah satu bagian dari optimalisasi peran Pemkot Bau-Bau dalam memberikan pelayanan keselamatan berlalu lintas di daerah. Di sisi lain, Muniansyah mengatakan layanan ini juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD karena dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, baru Kota Bau-Bau yang mendapatkan sertifikat dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Untuk menghadirkan layanan ini di Kota Bau-Bau sudah berlangsung hampir 7 tahunan, berproses, membangun, melengkapi, terus sampai dengan pengurusan administrasi, sertifikasinya, dan hari ini alhamdulillah sudah bisa kita gunakan. Dengan satu visi besar kita, ingin kendaraan itu layak untuk digunakan di jalan raya manapun. Ini tempat pengujian yang pertama di Sulawesi Tenggara, dan ini baru satu-satunya. Lebih lanjut, Muniansyah mengatakan karena layanan uji kendaraan ini dikenai tarif, pihaknya juga berupaya menjaga agar layanan ini bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan memisahkan antara loket pendaftaran dan loket pembayaran melalui bank. Loket pendaftaran di sini, tapi loket pembayarannya dengan menggunakan sistem bank. Sehingga ini benar-benar menjadi sebuah bentuk dari keseriusan kita bahwa layanan publik yang kita hadirkan, kita lakukan di kota ini benar-benar bisa terukur kualitas pelayanannya, terukur pembayarannya. Sementara itu, Kepala Dishub Bau-Bau Abdul Karim menambahkan aspek pengujian kendaraan meliputi uji emisi, uji lampu, uji rem, dan uji kecepatan sesuai speedometer. Setiap kendaraan yang lolos uji akan diberikan stiker berhologram untuk ditempel di kaca depan mobil. Untuk saat ini, kata Karim, pengujian kendaraan oleh pihaknya baru untuk roda 4.
Pelayanan dibuka setiap hari kerja, yakni Senin sampai Jumat di kantor Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau. Kita mulai dengan roda 4. Sebenarnya menurut aturannya termasuk roda 2 harus nanti akan ke sana. Adapun tarif pengujian berkala pertama yang ditetapkan di Sub-Bau-Bau yakni untuk mobil penumpang, bus, dan pick-up masing-masing Rp100.000, truk Rp150.000, truk gandengan dan truk tempelan masing-masing Rp250.000. Sementara tarif pengurusan uji berkala lanjutan yakni mobil penumpang Rp60.000, bus dan pick-up masing-masing Rp65.000, truk Rp75.000, serta truk gandengan dan truk tempelan masing-masing Rp150.000. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Aparat kepolisian bersama warga desa Lapara berkolaborasi membangun rumah hukum restoratif Justik di Pulau Siompu. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Kerawanan ini paling tinggi melakukan tindak pidana, kayak yang tidak ada pekerjaan, gembel-gembel itu yang sering bikin masalah itu, bentrok antar sekolah, masalah kekerasan rumah tangga. Tingginya kasus hukum mendorong personil Polres Buton bersama warga di Kecamatan Siompu mendirikan rumah hukum restorasi justice. Hadirnya rumah hukum yang terletak di Desa Lapara, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan itu atas inisiasi dari Brigadir Polisi Salim yang saat itu menjabat sebagai pelaksana Kanit Reskrim Mapolsek Siompu bersama salah seorang warga yang kesehariannya sebagai ustadz. Salim mengatakan rumah hukum ini diadakan untuk mendukung program kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus atau perkara, memfasilitasi penyelesaian perkara secara kekeluargaan sebelum ditingkatkan ke laporan polisi. Karena di Desa Lapara itu kan desa yang paling kurang sentuhan kepolisian untuk memberikan penyuluhan hukum pada umumnya, bukan hanya di Siompu Induk maupun Siompu Barat. Kenapa saya pilih Lapara? Di Desa Lapara kan Desa Lapara ini tempat transitnya semua dari Batauga, dari Topa, Jembatan Batu, nah karatnya semua di situ. Artinya di situ banyak sekali tindak pidana yang terjadi di desa di bagian Siompu gitu. Kerawanan ini paling tinggi melakukan tindak pidana, kayak yang tidak ada pekerjaan, gembel-gembel itu yang sering bikin masalah itu, bentrok antar sekolah, masalah kekerasan rumah tangga. Brigpol Salim juga mengatakan selain upaya keadilan restoratif oleh aparat kepolisian, kasus-kasus kenakalan remaja dan masalah kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat pembinaan mental dan rohani dari seorang ustadz yang juga menjadi mitra polisi di rumah hukum tersebut. Imannya kurang, mentalnya dari agama, ustadz ceramai polisi yang memberikan pandangan hukum begitu. Itu kita sama. Ada istilah itu polisi itu ulama plus. Nah, ulama plusnya itu seperti ini. Secara hukum kita diberikan pemahaman, namun secara agama kita harus memperkuat juga imannya. Meski bentuknya sederhana dari hasil renovasi tempat pengajian Al-Quran, rumah hukum diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sebab jarak antara Desa Lapara dengan kantor Polsek terpaut jarak yang cukup jauh. Baru membantu juga polisi Babin Kamtipmas di situ. Babin Kamtipmas kan kalau mau menyelesaikan perkara tuh di wilayahnya tuh gila di polsek jauhnya di gunung, sedangkan itu di dekat pelabuhan. Artinya membantu tidak mempersulit masyarakat, dan ketika dia mau melapor, mengadu yang tujuan ini mereka mau dipertemukan begitu. Salim berharap dengan hadirnya rumah hukum, masyarakat Siompu dapat lebih memahami hukum yang berlaku. Rumah hukum akan menjadi tempat rutinitas diadakannya penyuluhan hukum kepada masyarakat Siompu. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Ke berita yang terakhir, karena faktor cuaca ekstrim, rumput lapangan Stadion Beto Ambari Kota Bau-Bau ditanam ulang, lantaran rumput yang ditanam sebelumnya mati. Mengenai hal itu, kembali Afriansa melaporkan. Memang waktu itu Bau-Bau, Desember itu curah hujannya tinggi. Kemudian setelah itu Januari panas sehingga akarnya membusuk. Pelaksana proyek rehabilitasi Stadion Beto Ambari Kota Bau-Bau menanam kembali bibit rumput jenis Zosia matrela. Rumput standar Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA itu harus tumbuh sempurna sebelum masa pemeliharaan berakhir Juni 2022 mendatang. Pejabat pembuat komitmen PPK proyek rehabilitasi lapangan sepak bola Stadion Beto Ambari, Darussalam mengatakan, sebenarnya pihak kontraktor sudah menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak pada Desember 2021.
Namun lanjut Darussalam, karena faktor cuaca ekstrim menyebabkan proses tumbuhnya rumput tersebut terganggu sehingga mati. Padahal rumput tersebut sempat tumbuh selama 2 pekan sejak ditanam Desember 2021 lalu. Waktu itu sudah menanam dan sudah tumbuh rumput, ternyata musim hujan yang curah tinggi hujan di Desember dengan di Januari, jadi semua itu tergerus tanamannya itu. Tinggal sebagian yang tumbuh tapi sudah tidak maksimal karena membusuk semua akarnya, dan sudah didukung oleh keterangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa memang waktu itu bau-bau Desember itu curah hujannya tinggi. Kemudian setelah itu Januari panas sehingga akarnya membusuk. Sehingga pelaksana kegiatannya berusaha menanam kembali dan sekarang masih dilaksanakan di stadion. Karena itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau ini mengatakan saat ini pelaksana proyek sedang berusaha menanam kembali rumput tersebut. Darussalam menambahkan, untuk mendukung upaya penanaman kembali rumput itu, pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Bau-Bau yang ikut menangani telah mendatangkan ahli tanah dan ahli rumput. Penanaman ulang rumput tersebut ditanggung sepenuhnya kontraktor. Untuk diketahui, lapangan Stadion Betuambari merupakan satu dari 3 lapangan yang diusulkan Pemkot Bau-Bau jadi venue cabang olahraga sepak bola pada Purpose Ultra mendatang. 2 lapangan lainnya yaitu Lembah Hijau dan lapangan Karing-Karing. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau mulai menerapkan layanan bukti lulus uji elektronik sebagai wujud digitalisasi pelayanan. Aparat kepolisian bersama warga desa Lapara berkolaborasi membangun rumah hukum restoratif Justik di Pulau Siompu. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.